Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas sesuai dengan requestan dari Bang Ari. Katanya coba bahas Litecoin atau LTC. Katanya udah dekat ke halving. Tapi hari ini dia down parah. Bahkan di XT sempat dibanting ke angka 15 dolar. Aneh sekali pergerakannya. Mau mulai kumpulin sebelum halving. Masih bingung mau serok di angka berapa? Mohon bantu analisis. Oke, kita akan coba untuk bahas seperti apa posisi dan juga kondisi dari Litecoin. Litecoin sendiri adalah sebuah koin yang diciptakan menghadirkan solusi pembayaran, transaksi jual beli. Ya, sebagai alat transaksi, teman-teman. Karena dia mengatasi masalah yang ditimbulkan Bitcoin, yaitu mahal. Kalau teman-teman ngikutin LTC ini koin yang jadul banget, lama, udah lama ya. Jadi dia ada ketika Bitcoin baru awal-awal rilis, teman-teman. Waktu Bitcoin belum diperbincangkan. Jadi ya ini adalah project yang berbasiskan proof of work, di mana dia memang bakalan halving dalam jangka waktu dekat, hitungan bulan aja, teman-teman. Kalau kita lihat dari Twitter, memang mereka nggak terlalu gembar-gembor ya. Jarang sekali Litecoin bikin sesuatu yang mengejutkan, yang bikin orang FOMO, jarang sekali. Litecoin Network Just Purchase ini baru aja mereka menyelesaikan 147 million transaksi, teman-teman. Jadi sangat banyak. Kalau kita lihat juga di sini ya Litecoin bikin apa ya? Bikin video-video yang cukup aneh. Jadi ini yang menggambarkan Litecoin itu seperti apa. Dia decentralized, scarce, terus juga secure, fast, liquid, fungible, scalable. Jadi ya itulah project daripada Litecoin sendiri. Kalau kita lihat dari data memang menunjukkan uh, Litecoin bakalan halving. Ini Litecoin block reward halving countdown. Kalau kita lihat akan terjadi di tanggal 2 Agustus 2023. Jadi sekitar 141 hari ke depannya. Ini bakalan halving. Kalau kita lihat dari sini transaksinya bakalan ataupun jumlah reward yang didapatkan para miners akan dikurangi. Dari sebelumnya 12,5 akan menjadi 6,25 saja, teman-teman, melalui proses halving tersebut. Lalu apakah ketika halving Litecoin bakalan naik seperti Bitcoin halving sebelumnya? Ini ada data di bawahnya ya yang menunjukkan bahwa first halving Litecoin itu nggak ngaruh. Artinya ya nggak terlalu signifikan lah, teman-teman. Tapi terjadi kenaikan. Kalau kita lihat di sini dia naik sebelum halving. Justru di tanggal halving pergerakan daripada Litecoin udah mulai turun. Jadi katakanlah teman-teman udah cicil Litecoin dan teman-teman belum tahu kapan harus jual, yaitu ketika fase pump yang terjadi signifikan. Sebelum halving selesai, itu teman-teman udah harus jualan. Ini kalau kita berdasarkan data historical yang sebelumnya pernah terjadi. Ini kalau kita lihat datanya di September tahun berapa ya dia? 2019 kurang lebih ya. Mungkin ini Oktober. Oktober ataupun Agustus ya. Agustus 2019 itu halving. Terus di sini juga second halving ini kapan ya? Agak kurang jelas, teman-teman. Ini kita nggak bisa. Oh, ini sekitar bulan apa ini? Ternyata bisa di zoom out. Ini second halvingnya itu di sini kurang lebih ya. Mungkin di Agustus juga tahun 2019. Berarti yang sebelumnya first halving ini ada di tahun 2015. 2015 pergerakan daripada Litecoin ini turun. Sudah turun setelah fase halving ataupun setelah kenaikan yang terjadi sangat signifikan. Ketika halving justru harganya udah down. Begitu juga historical ketika di tahun 2019 ini. Dia udah down ketika fase halvingnya. Jadi ini terhitung mungkin kisaran beberapa bulan ya sepertinya. Sekitar 2 bulanan sebelum halving. Nah, kalau kita melihat dari data seperti ini, teman-teman kira-kira udah dapat gambaran ya buat halving
seperti apa kira-kira yang terjadi sama Litecoin. Jadi hari ini kita menghitung mundur 141 hari. Jadi katakanlah Litecoin bakalan halving di Agustus. Berarti teman-teman 2 bulan sebelumnya teman-teman udah harus siap exit. Berarti itu di bulan Juni, Juli, Agustus. Berarti bulan Juni teman-teman yang cicil barang hari ini itu udah harus exit sepertinya di bulan Juni. Jangan tunggu sampai halving tiba, karena berdasarkan historical cenderung negatif. Ketika dia halving justru harganya udah turun duluan. Bitcoin masih lama halvingnya, ya masih sekitar 1 tahun 1 tahun 31 hari. Jadi tanggal 13 April 2024 baru ada halving berikutnya. Ini Bitcoin. Lalu kita akan coba bahas bagaimana pergerakan dari Litecoin. Ini kita pakai chart dari Binance. Oke, kemarin kita udah cek, bukan kemarin, tadi. Tadi kita udah cek, ketika halving justru Litecoin udah turun ya. Ini, teman-teman. Kita udah coba untuk dapetin datanya dan kita akan coba untuk analisis seperti apa. Ini adalah fase halving, di mana aku kasih tanda garis vertikal ini. Ya, ketika halving di 2 Agustus 2019, pergerakan dari Litecoin udah dalam fase penurunan. Terakhir peaknya itu berada di sini, di bulan Juni. Jadi seperti yang kita bilang tadi, kalau katakanlah nanti teman-teman sudah melakukan akumulasi buat Litecoin, bulan Juni teman-teman ya kalau ada pump, ada apa, kenaikan, jangan lupa buat jual. Ya, jangan lupa buat jual. Takutnya historical itu terulang, karena biasanya di market yang namanya history itu will repeat itself. Takutnya ketika fase halving di sini ini tanggal 1 Agustus. Oke, kita geser dikit. 2 Agustus. Takutnya ketika fase ini ternyata Litecoin udah mengalami fase downtrend. Lalu kenapa harga Litecoin turun? Ya, kemarin memang dia turun. Kenapa? Karena ada bad news dari Silicon Valley Bank yang collapse, tapi sekarang udah sedikit recover. Dan pergerakan daripada Litecoin menurut saya ini sudah mencapai level jenuh jual. Sehingga kedepannya kita masih punya potensi buat Litecoin kembali menguat. Sebelum akhirnya mungkin dia bisa sustain bertahan di bulan Juni, ini baru dia mulai terkoreksi. Jadi gambarannya kurang lebih mungkin seperti ini, teman-teman. Jadi kalau ini memang benar ada sesuatu yang men-trigger ketika Litecoin halving, ya bisa aja kedepannya pergerakannya bakalan menguat. Tapi ini yang saya gambar ini masih ngawang-ngawang ya, belum beneran seperti itu, teman-teman. Cuma kalau kita lihat dari proses pergerakan daripada Litecoin sendiri, mana tadi itu, ini kita hapus dulu. Berarti kita bisa melihat potensi daripada Litecoin ini sebenarnya sedang membuat ini adalah wave 1, wave 2 sepertinya. Kita ongoing running wave 3. Kemudian wave 4, baru terakhir wave 5. Ya, pertanyaannya di mana wave 5? Apakah ini sudah berakhir? Ataukah ini tidak valid atau seperti apa? Kalau menurut saya sih bisa aja ya, halving ini bisa aja menjadi sesuatu yang mengejutkan, karena kalau kita lihat dari segi pergerakan sebenarnya proses dari Litecoin turun ini lumayan mengejutkan sih sebenarnya. Kenapa? Karena dia turun lumayan ekstrim. Wajar kalau teman-teman panik melihat potensi daripada Litecoin. Tapi kalau bagi saya kita masih harus sabar menunggu. Karena apa? Karena pergerakan penurunan yang terjadi ini disertai juga sama volume yang cukup kuat dari Litecoin. Jadi kalau teman-teman punya planning buat akumulasi, saya rasa masih akan cukup menarik. Setidaknya bulan Juni teman-teman lepas barang. Itu mungkin masih sangat potensi, teman-teman. Kalau untuk sekarang pergerakannya berusaha buat recover. Ingat hari ini tanggal 14 Maret ini bakalan ada data CPI untuk Amerika Serikat, Customer Price Index. Ini data soal inflasi. Mungkin market akan sedikit volatile. Cuman let's say kalau teman-teman mau akumulasi sekarang, ya mungkin bisa karena udah lumayan diskon ya. At least harga saat ini di 80
dolar ini mungkin harus teman-teman DCA juga sih sebenarnya. Kalau saran saya jangan all in. Karena yang namanya trading, apalagi memanfaatkan momentum seperti ini, itu juga mengandung faktor spekulasi. Takutnya ini pola nggak kejadian. Supaya teman-teman juga nggak terlalu banyak rugi. Jadi mendingan DCA. Let's say kalau ada turun bantingan lagi, teman-teman boleh DCA. Mengingat kita masih berpotensi untuk running ke wave 3 sebelum akhirnya kita koreksi lagi ke wave 4. Baru at the end kita mencapai puncak di wave 5. Ini sepertinya di bulan Juni. Setelah bulan Juni, Juli itu udah harus lepas barang. Karena Agustus kemungkinan bakalan mengulangi seperti yang terjadi sebelumnya. Oke, gitu planningnya teman-teman. Semoga dapat. Ya, untuk potensi kenaikan bisa berapa? Kalau saya melihat level wave 5 di sini sekitaran 200, level 200 dolar mungkin agak apa ya, agak ya ragu-ragu juga sih bisa tercapai atau enggak karena memang kondisi market sekarang masih belum begitu ideal. Kalau kita pakai Fibonacci, tarik dari wave 1 ke wave 2, kita udah dapat level tahanan di kisaran Fibo 250 261. Dan ya ini merupakan level resistance yang major. Jadi wajar kalau pergerakan daripada Litecoin turun di area tersebut, teman-teman. Dan ya kita masih berpeluang untuk cari wave 3-nya. Semoga bisa naik lebih tinggi. Coba kita perkecil teman-teman. Siapa tahu kita bisa dapat data yang lebih meyakinkan ya. Karena dari pergerakan Litecoin sendiri menurut saya ini agak volatile belakangan. Jadi agak ragu-ragu juga nih. Kalau kita lihat level support saat ini buat Litecoin ada di kisaran 60 dolar. Dan level kemarin itu di sekitaran 103. Jadi ini saya agak khawatir juga ya. Kenapa? Karena Litecoin ini turun udah cukup dalam, 37% waktu penurunan kemarin. Tapi semoga kenaikan dari volume ini menjadi good news. Mungkin aja bisa sekali lagi untuk membuat hal yang positif. Dalam arti kenaikan yang positif buat kedepannya. Coba kita aktifkan indikator Loken. Apakah kita bisa mendeteksi? Kalau dari indikator Loken sendiri menunjukkan ya kemarin itu penurunan ke 66 dolar ini merupakan level yang sangat ideal buat masuk sebenarnya. Dilihat dari segi pergerakan retail yang sangat mendominasi waktu itu. Retail pada panik jualan. Makanya harganya cukup drop. Dan sekarang ini udah recover lagi. Tentunya Wheels sudah ambil alih. Kalau dari segi pergerakan, ya itu mungkin yang kelihatan di jangka pendek. Ya ini agak apa ya, agak berat sih sepertinya. Tapi ya semoga masih bisa punya potensi buat naik. Kalau dari saya sementara posisi Litecoin belum aman. Let's say kalau teman-teman mau akumulasi di harga sekarang, pastiinlah dia udah sedikit naik mungkin ya ke atas dari EMA 200. Berarti konfirmasinya ada di kisaran 87 dolar. Ya 87 dolar mungkin level yang agak tinggi buat akumulasi juga. Tapi ya nanggung banget teman-teman. Posisi sekarang menurut saya buat akumulasi ini nanggung. Ya harusnya sih kemarin memang di 66 dolar ini. Tapi sekarang udah nanggung. Cuman ya itu kalau mau DCA ya boleh-boleh aja sih. DCA, cicil, beli. Kalau dia naik ya syukur, taking profit jangan lupa. Kalau enggak pun juga ya nggak apa-apa. Dan teman-teman bisa tunggu halvingnya Bitcoin. Karena biasanya Litecoin itu lebih tinggi naiknya ketika halving Bitcoin daripada halving dia sendiri. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat ya untuk Bang Ari. Katanya dibahas untuk Litecoin, kok ini harganya turun, aneh. Ya memang ini penuh dengan spekulasi. Tapi ya itu tadi, resiko harus teman-teman pertimbangkan juga. Kalau menurut saya daripada all in mendingan DCE, biar kita lebih safe juga. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.